Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Maulana di channel Biang Wali. Oke, para sobat Biang Wali, apa kabar kalian semua? Ini adalah video ketiga saya pada hari ini. Setelah seharian tadi saya membuat video pembelajaran, seperti biasa, saya akan menyelingkan untuk sesi lain daripada pembelajaran. Tapi intinya sih tetap pembelajaran. Hari ini saya mau mereview sebuah buku. Oke, kita langsung saja review. Tapi sebelumnya silakan di subscribe dulu dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa terus up to date dalam menerima pembelajaran yang bermanfaat. Ya, untuk review kali ini, sini saya punya buku tentang Android. Nah, buku ini saya beli kurang lebih 1 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ya, kurang lebih 1 bulan atau ya 1 bulan setengah dah, kurang lebih ketika masuk perkuliahan. Ya, karena perkuliahan ternyata saya dapat mengajar Android, itu mata kuliah mobile programming. Nah, tapi sebenarnya untuk Android sendiri saya sudah familiar ya. Kalau dulu ketika tahun 2013 itu zaman-zamannya Android, saya sudah buat skripsi tentang Android dulu. Nah, cuman dari saat itu udah nggak pernah pakai Android lagi ya untuk pemrogramannya. Ditambah lagi saya nggak pernah dapat ngajar Android, jadi banyak yang lupa. Jadi untuk itu saya beli buku ini. Kemudian juga kalau zamannya dulu saya belajar Android itu pakainya Eclipse. Ya, kalau sekarang sudah jarang yang pakai Eclipse. Sekarang sudah rata-rata pakainya Android Studio. Seperti itu. Nah, padahal sih sama aja Android Studio sama Eclipse nggak jauh beda ya. Sama-sama kalau kita install programnya, yang pasti kita butuh eh, ADT ya, Android Development Tool. Kemudian emulatornya gitu ya. Kemudian kita download Androidnya untuk running di Java. Ya, intinya simulatornya seperti itu. Sama baik di Android Studio ataupun di Eclipse. Kalau dibilang berat ya sama-sama, dua-duanya saya rasa memang berat gitu. Karena untuk belajar Android kita butuh resource yang banyak. Tapi enaknya kalau di Android Studio aplikasinya bisa kita running di perangkat handphone kita langsung gitu. Nah, kalau dulu saya belum nemu caranya gitu. Mungkin sekarang sudah ada kali ya. Nah, untuk pembahasan kali ini buku tentang Android. Bukunya kalau kita lihat, saya biasa akan mereview tentang buku ini dari segi sampul, ya, kemudian isinya, kemudian kualitas dari kertasnya. Kalau saya lihat dari buku ini sangat banyak ya. Di Gramedia saya lihat buku Android khususnya dari karangan Nazruddin Safaat ini sangat banyak sekali ya. Model-modelnya banyak banget itu. Nah, kalau saya lihat ini buku terbitan dari Informatika. Informatika ini di Bandung kalau nggak salah. Seingat saya sih di Bandung. Ini buku Nazarudin itu banyak sekali yang bahas-bahas tentang Android. Saya akui memang keilmuan beliau luar biasa. Sudah dari zaman saya skripsi itu 2012-2013 nih buku Androidnya sudah ada. Nah, ini sudah revisi yang ketiga. Ya. Judulnya ini adalah Android pemrograman aplikasi berbasis uh, pemrograman aplikasi mobile berbasis Android. Nah, ini revisi yang ketiga. Dilihat dari sampulnya, bukunya sangat menarik. Jadi sampulnya itu desainnya sangat rame, ya, warna-warni. Kemudian seolah-olah buku ini memang untuk apa ya, layak untuk dipelajari bagi yang baru nyebur ke pemrograman Android.
juga untuk para mahasiswa bukunya sangat laris. Bahkan di tugas akhir saya lihat juga banyak yang mengambil dari kutipan-kutipan buku ini ya. Menurut Safaat Nazruddin gitu ya, dalam bukunya Android tahun sekian, halaman sekian gitu ya. Nah, buku ini banyak di banyak terjual ya, banyak yang beli. Kemudian dari sisi punggung bukunya ini juga masih mengikut ke cover depan dengan dominasi warna orange dan hijau serta tulisannya yang besar Android, dikarang oleh Nazruddin Safaat. Nah, kemudian di sini ada penerbitnya IF Informatika. Nah, kemudian di bagian belakang ini ada beberapa intisari dari buku ini. Nah, ketika penulis buku ini yang digunakan adalah Androidnya versi versi 3 ya, versi 3.1.2. Kemudian ada apa saja yang harus disiapkan? Pertama di sini ada persiapan software seperti JDK, Android Studio, Adobe XD, XAMPP Server. Kemudian bagian user interface seperti cara pembuatan layout. Nah, ternyata intisarinya seperti ini. Kemudian ada lagi tentang membahas database Android SQLite. Kemudian di sini ada studi kasus tentang pembuatan project aplikasi pemetaan pemetaan kayaknya. Kegiatan bakal calon anggota dewan BCAD berbasis Android dan web. Nah, di buku ini juga ini kita bisa lihat ada profil biografi penulis. Jadi penulis ini sudah berpengalaman dalam berbagai pengembangan software di berbagai instansi swasta maupun pemerintah. Luar biasa untuk penulisnya. Sebelum terjun ke dunia pendidikan, penulis berpengalaman sebagai IT support. Oke. Di salah satu perusahaan skala nasional. Sekarang penulis bekerja sebagai IT konsultan, sekaligus juga dosen mata kuliah Mobile Application Development. Oke. Jadi beliau juga sama seorang dosen, luar biasa keilmuannya, sangat saya kagumi. Oke, itu dari segi sampul. Kemudian sampulnya ini kalau kita lihat sepertinya kayak menggunakan bahan apa ini ya, licin sekali covernya ya. Kayak bahan-bahan sampul untuk art paper. Art paper itu kayak sampul buat majalah ya, licin. Makanya di sini pencahayaannya mantul sekali. Tuh. Oke. Kemudian untuk kualitas kertasnya, ini kualitas kertasnya saya menduga ya, kalau tidak salah untuk menduga ini kertasnya bukan kualitas HPS ini kayaknya. Ini kertasnya kertas ringan seperti kertas-kertas yang digunakan untuk novel. Bukunya nggak terlalu berat kalau kita gunakan karena tiap lembarnya ini ringan banget. Kemudian juga dia apa ya, agak kasar, tidak halus kertasnya. Kemudian ini untuk bukunya, dalamnya ini saya anggap kalau menurut review saya ini kurang bagus. Artinya kurang bagus untuk dari segi kertasnya yang ringan dan kasar. Kemudian di dalamnya juga ini sangat cetakannya gelap ya, gambarnya juga gelap ya, seperti ini nih, gambarnya gelap. Kemudian ini juga buram ya, gambar-gambarnya ketika di print tanpa warna ini sangat buram. Ini saya sendiri aja kadang mata saya sakit kalau melihatnya gitu. Ditambah lagi kalau kita baca di minim cahaya, kalau bagi saya kurang bagus untuk segi
kualitas kertasnya. Ini ya, mungkin saya menyarankan kalau lebih baik gitu ya, kertasnya itu HPS lebih bagus. Kemudian kalau kita buat coding seperti ini dikotakin, kotaknya benar-benar hitam saja. Tapi tulisannya putih, itu lebih nyaman dibaca. Jadi hitam putih lebih jelas daripada hitam seperti ini, kemudian tulisannya juga hitam, jadi saru seperti itu. Kalau menurut saya ya, ini untuk penilaian dari saya. Itu. Kemudian untuk kualitas isinya, kita lihat di sini ya, informatika di Bandung. Di sini ada alamatnya dan dari teleponnya, kali teman-teman mau atau rekan-rekan mau nyumbangin ilmunya dalam bentuk buku. Di sini hanya ada sedikit kata pengantar dari penulis. Oke. Nah, ini ada daftar isi. Ini daftar isi persiapan software. Apa aja yang harus diinstal. Kemudian seperti buku-buku pemrograman lainnya. Biasanya kalau awal-awal itu yang dipakai adalah Hello World, Hello Android gitu ya. Program pertama ketika dijalankan adalah program Hello. Kemudian ada juga tentang membahas layout dalam pembuatan aplikasi Android ya. Jadi kalau kita belajar Android itu ada layout namanya. Layoutnya itu bisa berupa linear, bisa relatif ya. Bahkan kalau dulu namanya ada absolute ya, ada bentuk table. Oke. Kemudian ada Adobe XD. Adobe XD saya belum pernah coba, belum pernah saya praktekkan. Kemudian Android widget ya, kayak toolbox seperti itu, ada text edit, kemudian ada button, ada text view seperti itu. Kemudian lebih dalam tentang konsep activity ya, siklus hidup activity. Di buku-buku Android yang lain juga pasti ada namanya siklus hidup activity, mulai dari on create, kemudian on start, on resume seperti itu. Kemudian kita bermain ada di Android Intent ya, apabila kita mau pindah-pindah dari satu activity ke activity yang lain. Di sini ada juga namanya pemrograman database, Android retrofit. Kemudian paling akhir bagian 10 ini studi kasus pembuatan aplikasi BCAD. Nah, sejujurnya ketika saya membeli buku ini, saya memang hanya membaca di awal-awal saja, di bagian-bagian awal, khususnya di bagian instalasi, karena saya awalnya terbiasa pakai Eclipse. Jadi karena Eclipse sudah jarang dipakai, maka saya pakai Android Studio. Nah, paling saya baca ini bagian depan-depan aja. Gitu. Bagian depan, kalau nggak salah saya baca ini baru sampai Android widget ya, sampai activity, sampai intent. Baru sampai intent di sini. Nggak banyak, bahkan ada yang saya lewati seperti masalah Adobe XD, saya nggak baca. Kemudian untuk gaya penulisan buku ini, bagi saya, kalau saya bilang gaya penulisannya itu apa ya? Ini kaku, kalau saya bilang untuk gaya penulisan dari penulis ini kaku, tidak apa ya, tidak rileks gitu. Banyak penjelasan, langsung ada coding, langsung penjelasan, coding ada penjelasan seperti itu. Nah, misalnya kayak gini ya, dalam sebuah kotak penjelasan codingnya hanya sebatas ini gitu kan. Kemudian ya, lebih banyak apa ya, teori-teori di sini lebih banyak. Mungkin kalau teman saya bilang itu banyak buku-buku komputer itu isinya malah dongeng, banyakkan cerita seperti itu. Oke, tapi
sejujurnya memang buku ini bagus. Buku ini sangat bagus kalau kita pelajari. Walaupun saya sudah coba, ada beberapa program yang saya sudah terapkan di laptop saya, nggak jalan, nggak tahu kenapa. Mungkin beda versi kali ya. Kalau di versi saya Androidnya itu versi 3.3 ke atas. Nah, ini masih 3.1. Ya mungkin ada yang nggak jalan. Tapi saya belum konsultasikan dengan penulis. Dan sebenarnya pada tahun 2012-2013 saya juga pernah beli buku ini. Nah, ini bukunya sama tentang Android Studio. Bukan, tentang pemrograman Android. Nah, yang ngarang juga sama, Nazruddin Safaat, edisi, revisi, kemudian penerbitnya Informatika. Tapi di dalamnya ini membahas tentang penggunaan Eclipse. Nah, cuman di buku yang terbaru ini dia menggunakan Android Studio. Dan saya sudah cek di dalamnya. Ini banyak coding-codingan yang sama. Yang dulu saya pernah pelajarin nggak jalan, cuman dituangkan lagi di buku ini dengan coding yang sama, itu masih tetap nggak jalan juga. Seperti itu. Atau mungkin saya yang nggak bisa makainya, saya juga nggak tahu. Walhasil, saya hanya membaca di bagian-bagian awal saja. Kisahnya karena saya sudah paham dengan konsep pemrograman, ya begitu-gitu aja. Akhirnya saya lebih banyak mencari referensi-referensi di internet. Jadi buku ini sama buku ini saya rasa hanya beda tebel saja. Cuman isinya hampir lebih dari 60% itu sama. Cuman hanya pengupdatean aja materi. Kalau di sini pakai Android Studio, sebelah sini kalau ini pakai Eclipse gitu. Oke, saya rasa itu saja review buku dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah dan kurang. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Karena saya manusia, tempatnya banyak salah. Terutama untuk Bapak Pengarang Nazruddin Safaat, kita ucapkan terima kasih telah memberikan banyak ilmu dalam buku ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga bisa menulis lebih jauh tentang materi-materi Android ke depannya. Dan semoga nanti buku yang diterbitkan lebih berkualitas lagi untuk kita pelajari bersama-sama. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.